4 hari. Ya, 4 hari dia merebusnya. Ini adalah Time Contemporary Cafe di Lomita, California. Cafe ini milik pasangan suami istri Chef David Vince dan istrinya Dawn Vince. Cafe ini cukup populer dengan menu makanan Amerika dan Italia seperti salad, pizza, risotto, ravioli, dan steak. Setiap hari David dan Dawn bekerja di cafe, memasak dan melayani pengunjung. Sampai suatu hari, tepatnya tanggal 18 Oktober 2009, Dawn tidak terlihat di kafe. Beberapa hari berlalu, beberapa pelanggan kafe yang sekaligus kenalan David dan Dawn penasaran dan bertanya, "Hey Dave, Dawn kemana sih? Sudah beberapa hari nggak kelihatan." Dengan wajah sedih, David menjawab, Dawn memutuskan masuk rehab karena ketergantungan alkohol. Dinah Papin, kakak Dawn, juga menerima kabar yang sama dari Dave bahwa adiknya Dawn memutuskan masuk rehab dan gak mau diganggu. Awalnya Dinah menerima penjelasan itu, tapi setelah berminggu-minggu Dawn gak pernah menghubungi siapapun, Dinah jadi khawatir. Dia heran, kartu kredit Dawn gak menunjukkan aktivitas pemakaian. Semua baju dan barang-barang Dawn juga ditinggalkan begitu saja di apartemen. Semakin curiga, tanggal 18 November 2009, Dinah memutuskan lapor polisi bahwa adiknya, Dawn Vince, hilang. Sesuai prosedur, polisi mendatangi David dan menanyakan informasi tentang istrinya itu. Menurut David, dia sering bertengkar dengan Dawn karena kebiasaan buruk istrinya yang suka mabuk-mabukan. Tanggal 18 Oktober 2009, menurut David, si Dawn ini mabuk lagi. Malamnya, mereka dinner di sebuah restoran pizza, kemudian David mengantar Dawn pulang sebelum kembali ke kafe untuk bekerja. Ketika David pulang ke apartemen, dia lihat Dawn enggak ada. David lalu tidur, dan saat bangun pagi, Dawn belum pulang juga. David mencoba menghubungi ponsel istrinya, tapi enggak ada jawaban. Menurut David, beberapa hari kemudian, dia dapat SMS dari Dawn yang bilang dia tinggal di rumah teman. Hal ini membuat David sedikit tenang. Lalu tanggal 25 Oktober 2009, Dawn pulang ke rumah dan menemui David. Dia memohon agar mereka pindah dari Lomita dan pergi menyendiri ke gunung untuk menenangkan pikiran dan memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya, Dawn berubah pikiran dan bilang dia ingin masuk rehab saja karena ketergantungan alkohol. Besok lusanya lagi, Dawn pergi. Polisi juga menanyai saksi lain. Menurutnya tanggal 18 Oktober 2009, dia melihat David menghitung keuangan kafe dan marah-marah. "Uangku hilang, ini pasti ulah si Dawn sialan, dia curi uangku. Awas, akan kubunuh si sialan itu." Malamnya, si saksi tersebut ditelepon Dawn. Dawn menangis dan bilang David marah kepadanya karena kerjanya di kafe nggak beres. Beberapa hari kemudian, saksi itu menerima teks dari Dawn yang mengatakan dia akan pergi dari Lomita untuk menenangkan diri. Seorang teman Dawn juga bilang sebelum menghilang, dia dititipi Dawn uang $1.000 dalam amplop. "Please jangan bilang suamiku, aku mau pergi, aku mau cerai dari David karena dia selalu mengontrol aku." Begitu katanya pada temannya itu. Lalu pada tanggal 18 Oktober, Dawn bilang akan menitip uang lagi ke temannya. Tapi ditunggu-tunggu, Dawn nggak datang. Polisi menetapkan kasus Dawn dalam kategori missing person atau orang hilang. Mereka mencari Dawn kemana-mana, tapi tidak ketemu juga. Dana, kakak Dawn, dan teman-temannya juga ikut membantu mencari, tapi tidak menemukan Dawn. Hampir setahun berlalu, polisi terus melakukan investigasi dan Dawn belum juga ditemukan. Sebenarnya polisi mencurigai David, sang suami, ada kaitannya dengan hilangnya Dawn, tapi mereka tidak punya bukti sama sekali. Hingga bulan Agustus 2010,
kasus orang hilang jadi kasus pembunuhan ketika polisi menemukan bercak darah di apartemen David. Polisi kemudian menginterogasi Jacqueline, anak David dari pernikahan sebelumnya. Jacqueline akhirnya mengaku bahwa beberapa hari setelah membunuh Don, David bilang dialah yang membunuh Don. Don mati tersedak muntahannya sendiri sewaktu David mengikat Don dan menutup mulutnya dengan lakban karena mereka bertengkar. Saat itu, setelah mengaku, David minta Jacqueline pura-pura jadi Don dan mengirim SMS dengan ponsel Don ke seorang teman Don. SMS tersebut menyatakan Don baik-baik saja dan pindah ke Florida untuk memulai kehidupan baru. Jacqueline lalu membuang telepon tersebut dan enggak mengatakan apa-apa ke siapapun untuk melindungi ayahnya. Bingo! Ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu polisi. Polisi lalu bilang agar Jacqueline menelpon ayahnya dan bilang bahwa polisi sudah tahu dialah pembunuh Don. Ketika Jacqueline menelponnya, kontan saja David terkejut anaknya mengaku pada polisi. Semalaman dia panik, lalu paginya dia menyetir ke tebing Rancho Palos Verdes. Di sana, David menjatuhkan diri dari ketinggian 80 kaki. Sialnya, David nggak mati seperti yang diinginkannya, meski tulangnya patah-patah dan dia harus menjalani operasi selama 12 jam. Dia dirawat cukup lama di rumah sakit. Saat dirawat, David mengaku pada polisi tidak sengaja membunuh istrinya. Ceritanya begini, Don memulai pertengkaran malam hari tanggal 18 Oktober saat David ingin tidur. Ketika Don merepet terus dan enggak diam juga, David jengkel. Dia seret Don ke ruang depan dan menutup mulut Don dengan lakban. Puas, dia meninggalkan Don dan kembali tidur. Ketika bangun pagi, David kaget karena menemukan Don sudah mati. Panik, David memasukkan jasad Don ke plastik sampah dan membawanya dengan mobil ke kafe. David semakin marah ketika mengingat uangnya hilang dicuri Don. Dia masukkan jasad Don ke drum berkapasitas 55 galon yang sudah diisi air mendidih. Dia rebus istrinya di dalam drum tersebut selama 4 hari. Setelah 4 hari, cairan lemak yang tersisa dia buang ke tempat sampah. Sedangkan tengkorak kepala dan tulang rahang yang tersisa disimpannya di loteng rumah ibunya. Tapi anehnya, ketika polisi mencari tengkorak dan tulang tersebut di loteng rumah ibu David, mereka tidak menemukannya. Pada Maret 2013, David dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Hukumannya ringan sekali karena David dianggap tidak sengaja membunuh istrinya. Sekian dulu ceritaku. Jangan lupa ya subscribe, comment, like, dan share. Sampai jumpa di cerita lain.